Guru. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah dari ujian tadi sampai sekarang. Dan sekarang kami mau pelajaran tambahan, dan pelajaran tambahan ini bisa membuat pengetahuan kita bertambah. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Roh Kudus. Oke, terima kasih Mario. Ya, besok adalah ujian sekolah terakhir di kelas 6 ini, ya, SPDP. Terakhir nih, masih ada satu lagi. Tapi Pak Victor mau tahu dulu bagaimana pelaksanaan ujian kemarin dari hari Sabtu minggu lalu. Ada yang mau cerita dulu nggak? Ketegangannya atau persiapannya atau hari-hari yang dilalui ketika ujian. Ayo, ada yang mau cerita nggak? Ada kendala apa? Nggak apa-apa, ayo kita omongkan dulu. Harapannya apa? Kira-kira mana yang bagian sulit, mana yang gampang, boleh semuanya dikeluarkan. Citra, kayak mau ngomong Citra, yuk Citra. Enggak. Ceritain, ayo. Samuel. Cuma kendala internet doang, Pak. Apa? Citra, apa Citra? Waktu itu pas saya mau submit itu jawabannya tuh hilang gitu, Pak. Oh iya, karena jaringannya, internetnya ya. Nah, ya mudah-mudahan tidak ada yang mengalami hal yang serupa, tapi kalau mengalami itu kalian bisa langsung mengantisipasinya sehingga bisa langsung dikerjakan ulang. Apakah pas Citra kesulitan tadi mengulang dari awal itu panik nggak? Kira-kira panik nggak kamu? Panik, Pak. Kan waktu itu waktunya tinggal dikit, Pak. Oh, ya. Yang penting kan kalian kamu selesai tepat waktu kan akhirnya? Ya. Kelas pelajaran apa itu? Waktu itu apa ya? Saya lupa, Pak. Awal-awal, hari awal-awal atau enggak? Belum lama? Kemarin ya Pak, kemarin. Oh, kemarin berarti kemarin pas apa ya? PLBJ ya? PLBJ sama waktu itu pas apa ya? 2 kali berarti? Iya, 2 kali, Pak. Kayaknya juga ada beberapa temannya yang juga mengalami hal serupa. Mudah-mudahan besok di hari terakhir semua lancar jaya. Amin. Amin. Dan akhirnya semua nilai yang kalian nanti peroleh bisa memuaskan. Jadi lulusnya dengan nilai yang besar yang memuaskan. Ya. Oke. Besok adalah SBDP. Waktu itu juga Pak Victor sudah pernah membahas kisi-kisi, cuman kita akan mendalaminya lagi. Mudah-mudahan nanti jaringan kalian di sini lancar dan bisa mengikutinya sampai selesai, sehingga apa yang kalian pelajari di SBDP hari ini bisa besok bisa lancar cepat. Bukan cepat ya, benar, jangan cepat-cepat ya. Jangan terlalu cepat karena besok itu waktunya sekitar 90 menit ya. Waktu 90 menit dengan jumlah soal 30 untuk PG, 5 untuk uraian. 30 atau 35 Master lupa. Tunggu sebentar, Master cek dulu. Bentar ya. Sudah terlihat belum? Belum ya? Emang Pak Victor nggak share. Emang sengaja nggak share. Kalau terus buka doang. Emang nggak kelihatan, Pak Victor nggak share kok. Gimana mau kelihatan? Sabar. Nah. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Tetap dinyalakan kameranya karena ini yang terakhir ya. Jadi biar semuanya
kelihatan. Ini bukan air, Pak. Siapa? Ini bukan air. Bukan terakhir. Iya, jangan terakhir. Mau hujan lagi kamu. Oh iya benar. PG-nya 30, uraiannya 5. Ya. Uraiannya 5. Udah kelihatan? Belum. Share. Oh, Belum. Belum. kan Bapak nggak share. Emang nggak di-share kok. Jadi nggak kelihatan. Ya udah kalau gitu Mas. Oke ya. Kita lihat kisi-kisinya. Ini dia. Nah ini baru kelihatan nih harusnya nih. Kelihatan? Dah. Sudah? Udah kelihatan. Berapa? Oke. Berapa? Nah, ya kita akan membahas seni, budaya, dan prakarya untuk materi ujian. Nah, ini kisi-kisinya. Kita lihat dulu. Waktu sudah ya pernah ya. Kita bahas lagi. Yang pertama, gambar 3 dimensi itu ada di kelas 4. Ya, nanti akan keluar. Bagaimana bentuk gambar 3 dimensi, apa saja ciri-ciri gambar 3 dimensi, nanti akan kita bahas. Ini di nomor 1. Ya. Ini nanti keluarnya di soal pilihan ganda. Nah, yang kedua, tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tanda tempo, kalian sudah tahu istilah-istilah ya, tanda tempo. Kemudian mana nada yang tinggi, mana nada yang rendah. Ini juga nanti ada di PG dan di uraian juga ada. Kemudian gerak tarik kreasi daerah. Ini tarik kreasi daerah ini ada di PG. Ya, kamu harus tahu kira-kira tarik itu berasal dari daerah mana. Nih, daerah asalnya. Kira-kira kalau misalnya ada gambar tarik kreasi daerah, kamu tahu daerahnya dari mana? Dilihat dari apanya? Bajunya bisa. Bajunya. Oke, dari propertinya bisa ya, dari baju ya, paling kelihatan dari bajunya. Kemudian karya seni rupa teknik tempel, ada montase, kolase dan sebagainya. Nih, ada tahapan pembuatan kolase, nanti ada langkah-langkahnya, secara acak gambarnya. Nah, kamu urutkan. Kalau misalnya kolase itu yang pertama dilakukan apa sih ketika kamu membuat kolase? Apakah menggunting atau bikin gambar dasarnya dulu? Bikin sketsa. Bikin gambar dasar. Bikin gambar dasarnya dulu. Misalnya gambar mobil ya. Kamu bikin dulu gambarnya di kertas mobil. Kemudian mewarnainya baru dengan potongan-potongan kertas, bisa potongan dari majalah, bisa dari daun dan sebagainya. Kolase ya. Kalau kolase itu adalah bahannya menggunakan bermacam-macam. Kalau satu jenis namanya apa? Bahannya yang digunakan satu jenis untuk menempel. Apa? Kayak mozaik. Kalau misalnya gambarnya udah ada di majalah, kamu tinggal gunting terus kemudian tempel. Apa namanya? Montase. Kalau misalnya bahan dasarnya dari kain, Aplikasi. terus kemudian dijahit jadi Aplikasi. Nah, kemudian tangga nada itu nanti ada not balok, ada identitas sebuah lagu ya. Identitas sebuah lagu biasanya adanya di mana? Di lirik lagu itu adanya di mana identitas sebuah lagu? Adanya di mana? Di bagian apa? Atas ya, paling atas. Nah, biasanya identitas itu apa saja sih isinya? Ada judul, terus kemudian Pencipta. terus birama, terus Nada dasar. terus satu lagi Tempo. tanda temponya ya. Kemudian di tangga nada diatonis mayor, intervalnya berapa tangga nada diatonis mayor? 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Kalau minor berapa? Gimana minor? Ayo. Minor. 1,5. 1,5 terus? 1,1. 1,5, 1,1,5, 1,1. Benar? Ya. Nanti ada tuh. Kemudian pola lantai gampang.
Kalau misalnya tari saman, pola lantainya apa? Tari saman Horizontal. horizontal. Kalau pola lantai yang penarinya miring, namanya apa? Diagonal. Ya, kalau pola lantai yang digunakan pada tari kecak, Lingkaran. Nah, sekarang Pak Victor nanya, 2 pola lantai utama apa saja? Lurus dan lengkung. Lurus dan lengkung. Kalau misalnya diagonal itu masuk ke lurus atau yang melengkung? Lurus. Kalau misalnya pola lantainya zigzag, itu lurus atau melengkung? Lurus. Ya, kalian harus tahu tuh. Pola lantai bermacam-macam, pola lantai yang digunakan dalam tari Nusantara. Kemudian, karya seni rupa daerah. Nah, ini nanti ada berbagai macam gambar karya seni. Kamu harus tahu apa itu karyanya, jenisnya. Ada yang patung, ada yang lukisan. Kemudian juga daerahnya. Nih, misalnya patung ini kira-kira dari gambar patung itu berasal dari daerah mana, kamu harus tahu. Daerah yang terkenal akan seni patungnya daerah mana? Ada 2 tuh. Bali. Bali 1, sama satu lagi. Sama Hah? ya. Papua, ya. Nah, macam-macam lagi daerahnya, tapi yang terkenal karya patung dari Bali dan Papua. Nah, itu nanti ada. Kemudian reklame. Nah, ini gampang reklame ya. Mudah-mudahan gampang. Pengertian reklame. Ayo, ada yang tahu pengertian reklame? Secara singkat dengan bahasamu sendiri, apa itu reklame? Apa itu reklame? Ayo. Sesuatu yang digunakan untuk mempromosikan jasa atau barang. Sesuatu yang digunakan untuk mempromosikan jasa atau barang kepada masyarakat umum, ya, sehingga mereka bisa mengetahui apa maksud dari reklame tersebut. Jenis-jenis reklame yang permanen namanya apa? Billboard. Yang semi permanen? Baliho. Yang dicetak horizontal, panjang. Banner. Horizontal. Panduk. Nah, kalau banner vertikal, ya. Kalau misalnya reklame tersebut bisa bergerak, Mobile billboard. billboard. Terus kalau misalnya reklame tersebut berupa buku, namanya apa? Buklet. Kalau misalnya reklame tersebut bentuknya poster, cuman ukurannya lebih kecil dari poster, namanya apa? Brosur. Nah, sekarang beda poster, reklame dalam bentuk poster dengan brosur, selain ukurannya berbeda, apalagi brosur tuh lebih apa? Brosur lebih banyak tulisannya, Pak. Ya, lebih banyak informasi tulisan yang disampaikan. Kalau poster biasanya cenderung yang paling besar kelihatan apa? Gambarnya. Ya, itu kalian harus mengerti jenis-jenis reklame tersebut. Kemudian interval nada. Nah, ada istilah-istilah interval nada, ada prime, ada sek, ada second, sampai yang terakhir, nama interval yang terakhir apa? Oktav. Nah, itu juga. Kemudian yang 10, tari kreasi daerah. Nah, ini ada yang berpasangan, ada yang kelompok, ya. Ini tari berdasarkan jumlah penarinya. Kemudian ada nanti tari daerah ini berasal dari daerah mana, itu kamu juga harus mengetahui. Dan kemudian jenis propertinya. Nah, tari piring propertinya apa? Piring. Tari bondang propertinya apa? Boneka, payung. Payung, ada kendi juga. Properti yang biasanya banyak digunakan tari-tari Nusantara apa?
Ada satu tuh. Selendang. Selendang, ya. Kemudian patung terakhir nih. Patung itu ada teknik pembuatan patung, kemudian ada jenis-jenis patung berdasarkan fungsi. Yuk, jenis-jenis patung berdasarkan fungsi apa aja? 1. Religi. Religi. 2. Arsitektur. Arsitektur. 3. Patung monumen. Dekorasi. Monumen. 4. Patung dekorasi. Dekorasi. Dekorasi tadi udah belum? Ulang dari awal. 1. Arsitektur. Religi. 2. Arsitektur. 3. Monumen. Monumen. 4. Dekorasi. Dekorasi. 5. Terus Kerajinan. Kerajinan. 6. arsitektur. Arsitektur tadi udah. Seni. Seni. Nah, ada lagi? Anyaman. Anyaman. Anyaman itu bukan patung. Ya. Nah, itu. Nanti ada seperti itu. Kemudian ada disajikan gambar sebuah patung dapat menentukan lokasinya. Nah, patung nanti akan disediakan di soal ada patung yang terkenal di Indonesia. Nah, kamu harus tahu lokasinya. Patung Jales apa? Ayo, patung apa tuh yang di Surabaya? Jales Veva Jaya Mahe itu ada di Surabaya. Patung Garuda Wisnu Kencana ada di Bali. Patung Maria Assunta ada di Semarang. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalian bisa buka-buka lagi PowerPoint tentang patung-patung yang itu ada di Classroom waktu itu ya, kalian buka-buka lagi. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat menuliskan beberapa teknik. Nah, ada teknik coiling, ada teknik pinching, ada teknik butsir, ada teknik cetak, ada teknik apa lagi? Konstruksi. Kalau coiling itu tekniknya ngapain coiling? Ayo. Coiling. Apa beda coiling sama pinching? Ayo. Coiling dengan pinching. Mana nih suaranya? Ayo. Apa bedanya teknik pembuatan patung secara coiling sama secara pinching? Kalau coiling itu diapain, kalau pinching itu diapain? Ayo. Waduh. Pinching itu di Hah? Pijat. Pijat. Kalau coiling Putar. diputer. Dipilin, diputar ada lagi tekniknya beda, teknik putar. Itu memakai meja putar. Biasanya itu digunakan untuk membuat gerabah seperti guci, gelas, piring. Makanya Pak Victor tidak memasukkan teknik putar dalam pembuatan patung karena gerabah itu digunakan untuk perkakas ya. Patung kalau teknik putar patungnya jadi kayak guci ntar. Sedangkan patung dan guci itu berbeda. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pendalamannya. Nah, ini adalah kemarin kalian sudah melihatnya, ini adalah contoh-contoh gambar 3 dimensi. Sebenarnya ini gambarnya rata dengan kertas. Cuman dengan sudut pandang tertentu, ya kalian melihat ini terkesan gambar itu seperti timbul, seperti 3 dimensi. Nah, kenapa kok bisa memberikan kesan 3 dimensi? Apa sih 3 dimensi itu? Kenapa disebut 3? Karena mempunyai panjang, tinggi, dan lebar. Karena mempunyai panjang, tinggi, dan lebar, sehingga gambar tersebut memberi kesan memiliki apa? Isi. Apa nama istilah isi? Volume. Karena gambar tersebut memberikan kesan mempunyai volume sehingga dia menempati ruang.
ruang. Nah, ruang ini kayak dia ada sendiri ruangnya, dia menempati ruang. Menempati ruang itu dia seperti bisa dipegang, ada kesannya tuh ada, muncul, ya. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, itu dia. Karena dia menempati ruang, memiliki panjang, lebar, dan tinggi, memiliki luas dan volume, sehingga dia bisa dinikmati dalam segala arah pandang. Ini hanya kesannya. Kesannya bisa dinikmati dalam segala arah pandang. Padahal dia hanya sudut pandang tertentu, sehingga dia bisa timbul, kelihatan timbul. Karena kalau gambar begini, dilihat dari, misalnya gambar yang ini ya, kamu kameranya ini diibaratkan matamu ini melihatnya itu kayaknya timbul, kayaknya bisa dilihat dari sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah samping. Padahal kalau dia berubah sudut pandangnya, kamera maupun matanya, dia akan gambarnya akan berbeda. Kamu bisa searching di Google berbagai macam gambar-gambar 3 dimensi itu yang ada di mancanegara, di luar negeri ya. Seniman-seniman itu luar biasa sekali. Bahkan ada yang membuat gambar 3 dimensi di jalan. Di jalan seolah-olah jalan itu adalah jurang. Pernah lihat gambar seperti itu? Pernah ya. Jadi jalan setapak itu dia gambar dengan sudut pandang tertentu, dengan teknik tertentu, seolah-olah jalan itu adalah jurang. Bahkan ada museum-museum ya, museum 3 dimensi. Siapa yang pernah museum ke daerah Yogyakarta tuh ada ya. Itu ada museum juga memamerkan karya 3 dimensi itu. Jadi kalau kamu ada di gambar tersebut, seolah-olah kamu berada di pinggir jurang. Seperti itu. Pernah ada yang ke sana? Belum? Saya pernah. Saya pernah, tapi di Jogja. Di Jogja, Saya di Jogja iya. sama. Kalau yang belum pernah, nanti kita jalan-jalan ke sana. Oke? Virtual. Ya, secara virtual saja dulu lah. Nanti kalau sudah ini baru jalan beneran. Nah, ini dia. Ini yang berhubungan dengan tadi yang di kisi-kisi yang poin kedua, yaitu mengenai tinggi rendah nada dan tanda tempo, juga ini berhubungan dengan identitas sebuah lagu. Ya. Nah, itu dia memakai nada dasar apa dari teks ini? Nada dasarnya apa itu? Do sama dengan bass. Kalau ditanya begitu, ya jawabnya. Nada dasar lagu tersebut adalah do sama dengan bass. Birama yang digunakan adalah 4/4. Sedangkan Marsia itu apa sih? Apa namanya? Marsia itu apa itu? Iya. Kok ada Marsia? Marsia itu Tapi seperti tanda tempo. Tanda tempo. Nah, arti dari tanda tempo Marsia, ada yang tahu? Dinyanyikan secara apa? orang berbaris. Cepat, seperti orang berbaris, ya. Nah, C. Simanjuntak itu apa? Nama yang bikin, yang pencipta. Pencipta lagu yang bikinnya. C. Ada tahu C itu singkatan dari namanya apa, kepanjangannya apa? C. Cornelius atau Cornelis Simanjuntak. Berarti kalau ada Simanjuntak itu berasal dari daerah mana? Marga? Sumatera ya, Sumatera Utara. Nah, oke. Nah, ini ya tadi nanti kalau ada pertanyaan, satu oktav itu terdiri dari 8 nada. Kenapa 8 nada? Dari C rendah sampai C tinggi. C tinggi. Dari do rendah sampai do tinggi. Kalian hitung aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti ada 8. Boleh nggak Pak, mulainya misalnya satu oktav itu dihitung dari nada mi? Boleh. Berarti kalau dari nada mi ke mi tinggi, itu tandanya satu oktav. Oke. Berikutnya, pengertian dari tangga nada ini, susunan. Nah, kenapa susunan? Ya, tangga kan seperti susunan, yang bertingkat-tingkat, mulai dari yang terendah hingga tertinggi, atau sebaliknya. Ini tangga nada. Arti dari tangga nada. Oke. Nah, sekarang dari lagu Maju Tak Gentar ini.
dari baris pertama. Mana yang nada rendah? Nada apa yang nada rendah di situ? Nada angkanya, not angkanya, nada rendah yang mana? Baris pertama nih. Mana yang itu merupakan nada rendah? Not angkanya apa di sini? 5. Satu berarti dibaca Do. do. Nah, 1 itu adalah not angka, kemudian do itu adalah not. Ayo, jenis-jenis not solmisasi, ya. Nada not angka dan not solmisasi. Kemudian misalnya kalau 5 itu nadanya dalam bentuk huruf apa? 5. Kalau 1 C. Kalau 5 C, D, E, F, G. Nah, kemudian 6-nya apa? A. 7 B. C tinggi. Berarti dia do tinggi. Oke. Nah, nada yang paling tinggi, nada tingginya di baris pertama yang mana? 3. 3 tinggi. Nah, itu nanti ada. Mana yang nada rendah, mana nada tinggi, nanti kalian tinggal hasil karya seni. Yang pertama adalah apa ini? Disebut karya seni apa? Lukisan. Yang ini batik. Yang ini Patung. yang ini tenun. Yang ini anyaman. Nah, mana yang dari karya seni ini yang berupa 3 dimensi? Patung dan anyaman. Pak, batik kalau misalnya sudah dalam berbentuk baju 3 dimensi tidak? Jawabannya apa? Iya. Yes. Ayo, ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Siapa yang setuju iya? Batik kalau misalnya sudah di dalam bentuk baju, ya, itu 3 dimensi atau 2 dimensi? 2 dimensi. Ayo, 2 dimensi masih. Ya, masih 2 dimensi. Karena dia tidak memiliki volume. Yang memiliki volume orangnya yang lagi make. Badannya yang bisa memiliki volume. Tapi batiknya tetap tidak mempunyai volume. Seperti itu. Nah, sekarang lukisan yang pertama ini adalah lukisan yang berasal dari daerah Bali. Ya. Terlihat dari gayanya, dari lukisannya, kemudian ada para orang-orang yang digambarkan di sini memakai baju adat dari daerah Bali. Kemudian patung ini tadi sudah kita bahas. Daerah yang terkenal akan patungnya yaitu dari daerah mana? Bali dan Papua. Ini dari Papua. Khususnya suku apa yang di Papua itu? Asmat. Nah, ini tenun. Kalau tenun ini alat tenunnya ya, satu persatu benang disatukan menggunakan alat ini. Biasanya kalau kain tenun ini harganya cukup mahal karena proses pembuatannya juga sulit dan lama. Kemudian ini anyaman ini bahan dasarnya biasanya terbuat dari bambu atau rotan juga ada. Berikutnya. Nah, sekarang bahan dasar tadi kan udah ada bambu, ada rotan, nah, bahan-bahan dasar. Kita ulang. Yang pertama, patung ini bahan dasarnya apa? Kalau dilihat dari warna, kemudian ada tekstur ini batu. Yang ini bahan dasarnya apa ini? Kayu. Kayu. Ini Tanah liat.
Ya. Ini dari segi bahan dasarnya. Ini alat apa namanya ini? Sudip. Kubik apa? Apa? Sudip. Sudip atau Bursir. butsir. Sudip boleh, butsir nggak boleh. Nah, kita berikutnya masuk ke reklame. Nah, ini kemarin sudah kalian lihat. Ada 2 jenis reklame. Berdasarkan gambar ini ada 2 jenis yang berbeda. Satu, yang sebelah kiri itu reklame apa? Layanan masyarakat. Layanan masyarakat. Yang sebelah kanan adalah reklame Komersial. komersial. Nama lain dari komersial apa? Kemarin. Nama lain dari komersial? Reklame? Niaga. Kalau reklame niaga atau komersial bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa agar masyarakat mau membelinya atau mau menggunakan. Tapi kalau reklame layanan masyarakat atau non komersial hanya untuk informasi kepada kalangan masyarakat, biasanya dibuat oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga tertentu. Nah, di reklame non komersial yang sebelah kiri, temanya tentang apa sih itu? Nah, nanti kan ditanya ini temanya nih. Atau maksudnya apa? Mengajak masyarakat untuk mencintai produk lokal. Nah, untuk mencintai produk lokal. Nah, kalau dihubungkan dengan PPKN berarti sila keberapa ini? Sila ketiga, ya. Nah, kalau yang sebelah kanan mengajak masyarakat agar mau membeli produk sunlight. Nah, kalau di poster reklame sebelah kiri, semboyannya yang mana sih? Yuk cintai produk lokal. Ya, yuk cintai produk lokal. Nah, kalau yang di sebelah kanan, semboyannya yang mana sih? Mitra usaha terpercaya. Mitra usaha terpercaya. Nah, ada nih yang kurang dari reklame yang sebelah kanan. Kira-kira apa yang kurang? Besar. Berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik untuk reklame komersial, ada nih satu yang kurang, yaitu Keterangan. Boleh, tapi ada yang paling Gambarnya kurang besar. bukan gambarnya. Ada unsur yang di reklame komersial itu dikatakan baik kalau ada ini, yaitu perusahaan yang membuat si sunlight. Ya, biasanya ada di bawah sini. Tapi karena ini sunlight sudah terkenal ya dia nggak perlu lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu membuat produk tertentu, ya, misalnya makanan, ya, makanannya namanya apa? Nah, biasanya nanti di sini ada tokonya, nama tokonya yang menjual makanan tersebut. Harus ada unsur seperti itu. Kemudian, ya, ini tanggal nada diatonis mayor, ini adalah intervalnya, ini adalah not hurufnya, dan ini adalah solmisasinya. Ya, ini nada 1, 2, dan seterusnya sampai 1 tinggi atau do tinggi. Nah, kalau misalnya nanti di soal ada pertanyaan, berapa interval dari G sampai C tinggi? Ayo. 2,5. Berapa interval dari nada 2 sampai 5? 2 sampai 5. 2,5. 2,5. 2 mana sih? Nih, D, 5, G. Kita hitung. 1 tambah 1,5, 1,5 tambah 1, 2,5. Berapa interval nada Fa sampai La? 2. 2. Gitu ya, jadi harus
tahu ya. Kemungkinan nanti di ini nggak ada intervalnya, tapi kalian harus langsung di luar kepala, wah ini jaraknya mi ke fa cuma setengah, so ke la cuma 1. Nah, jadi seperti nanti kalian harus bisa mengetahui jarak nada ke nada yang satu lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Lanjut? Lanjut. Lanjut. Benar ya, berarti nanti sampai tanggal nada ini nilainya harus Terus. benar semua. Oh, Jungri sampai nyisir tuh. Ya, Jungri. Oke, sekarang seni tempel. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 jenis karya seni tempel. Yang pertama, kita ulang. Yang pertama namanya apa ini? Montase. Montase itu cirinya adalah gambar yang udah ada di majalah, ya, digunting, kemudian ditempel sehingga membentuk suatu gambar yang baru. Di majalah nggak ada gambar ini keutuhan, tapi kalian bisa membuat gambar keutuhan ini dengan mengambil ada gambar motor, ada gambar UFO, ada gambar apa nih, King Kong ya? Ada King Kong, ada gambar burung, ada matahari, dinosaurus lagi makan apa itu? Ada gambar rumah, Monas, boleh tempel-tempel sehingga membentuk suatu gambar baru yang bercerita. Ya. Enak nih kalau kalian bisa membuat gambar ini yang bagus, kalian tempel di kamar, karena montase kalian pajang. Bagus. Nah, berikutnya ini adalah mozaik. Kemarin kita sudah bahas, Pak, nih ada jenis yang lain nih. Kan kalau mozaik satu jenis aja, ya. Karena ini mayoritas artinya apa? Kebanyakan, ya, kebanyakan menggunakan bahan dasar yang sama. Tanpa ditempel ini udah jelas. Ini adalah pemandangan bawah laut beserta ikannya. Ini kecil-kecil sekali. Ini cara menempelnya ditabur atau satu-satu? Satu-satu. Kira-kira susahan mana? Yang montase atau yang kolase? Mozaik. Mozaik. Karena membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian. Satu-satu nih nempel sampai rapat. Tapi kalau kamu suruh membuat ini biasanya nggak sabar, kemudian tempelannya jarang-jarang, berantakan. Nah, jadi kurang mozaiknya kurang rapat, ya. Nah, berikutnya ada namanya seni apa nih? Aplikasi. Ini biasanya dibuat bantal atau dibuat tas karena dia menggunakan bahan dasar berupa kain bekas. Nah, nama kain bekas apa sih namanya? Ada yang tahu? Kain apa? Kain perca. Nah, kain-kain bekas itu yang bisa digunakan untuk membuat karya seni yang lain namanya kain perca. Pak, di mana bisa dapat kain perca? Di mana bisa dapetin kain perca? Nanti kalau misalnya nanti di SMP atau di SMA, gurumu menugaskan untuk membuat karya seni aplikasi dengan menggunakan bahan kain perca. Nah, kamu bingung nih, aduh kain perca belinya di mana ya? Belinya di mana? Atau nyarinya di mana? Di mana? Iya, di tukang jahit. Di tukang jahit. Bilang ke tukang jahit, Pak, ada sisa-sisa kain nggak kain perca? Ada nih, biasa sekarung-karung tuh. Nah, boleh nggak Pak dibeli? Boleh. Karena itu biasanya kalau nggak dipakai dibuang, sayang. Nah, bisa kamu beli, warnanya bisa milih, kamu bisa langsung nanti bawa pulang, kemudian dibuat karya seni yang baru, karya seni aplikasi. Nanti biasanya di SMP dan SMA untuk keterampilannya ada seperti ini. Jadi kalau mau nggak usah bingung nyari kain-kain bekas ada di mana. Jangan sampai disuruh membuat karya seni aplikasi buat dari kain
Halo? Dengar suara Pak Victor? Kita tadi Dengar, nge-push, Pak. kita Dengar. Tadi nge-lag ya? Iya. Oke. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau ditugasin membuat seni aplikasi gunting bajumu, gunting baju mamamu. Ya, cari aja ke tukang jahit. Sayang baju yang masih bisa dipakai digunting-gunting. Dimarahin nanti. Nah, ini satu lagi karya seni apa ini? Kolase. Yang mencirikan karya seni kolase adalah bahannya Berbeda-beda. berbeda-beda. Ya, ini ada kayaknya dari permen ya. Ini dari permen, ini dari kertas warna, kertas kado dan sebagainya. Pak, boleh nggak Pak latar belakangnya saya gambar sendiri nih? Boleh nggak kalau seni kolase? Boleh. Ya, boleh. Latar belakangnya udah kamu gambar sendiri pakai krayon, kemudian untuk figur-figur manusianya atau hewannya kamu dengan cara teknik tempel, boleh. Itu namanya masih kolase. Tapi kalau latar belakangnya kamu gambar terus kamu ininya pakai mozaik, nah itu kurang bagus, kurang tepat. Kalau mozaik itu semuanya adalah potongan-potongan kecil. Tapi kalau kolase masih boleh. Nah, itu bedanya. Ada pertanyaan untuk seni tempel? Enggak. Cukup? Cukup. 100? Amin. Amin. 1. Amin. 100. Nah, ini musik. Interval, jarak antar nada satu ke nada yang lainnya, beberapa nama kamu sudah mempelajarinya, ada prime, ada second, ada third, ada quart, kemudian ada queen, ada sec, dan terakhir ada septim, yang satu lagi yang ke-8 ada Oktaf. Nah, ini harus tahu mana yang 6, mana yang 3, ya, mana yang 1. Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan untuk nama-nama interval? Enggak. Cukup? Yes. Lanjut ya. Ya. Nah, ini tari kreasi daerah. Ada yang berpasangan, ada yang berkelompok. Nah, itu jenis-jenis tari yang berpasangan itu ada Serampang 12 sampai Menak Umar Moyo Umar Madi. Nama-nama daerahnya juga ada di situ, dan juga nama tari kreasi daerah berkelompok dari Gending Sriwijaya dan sampai tari Lenso. Nah, kenapa disebut berpasangan, kenapa disebut berkelompok? Kita lihat sini. Tari kreasi daerah berpasangan. Ini adalah contoh gambar dari tari Serampang 12. Kemudian ada tari Golek Menak. Kenapa dia disebut berpasangan? Ada yang mau berbicara, berpendapat? Kenapa dia kok berpasangan? Apa yang menjadikan dia berpasangan? Ayo. Karena 2 orang. Karena 2 orang. Benar. Walaupun ini banyak, tapi dia menarikannya berpasangan. Penari laki-laki dan penari perempuan. Ini juga berpasangan. Pasang-pasangan. 2 orang. Ya. Nah, ini nanti kamu harus tahu nih, tari seperti ini adalah Serampang 12 dan ini adalah Golek Menak. Berikutnya. Kenapa disebut berkelompok? Ini dia. Ini ada contoh tari kreasi daerah berkelompok, ada tari Gending Sriwijaya, ada tari Lenso. Nah, Pak, ini tari Lenso bukannya berpasangan. Kenapa dia berkelompok? Ayo. Bukannya dia berpasangan, Pak? Karena Gara-gara berpasangan dari 2. Hah? Gara-gara berpasangan lebih dari 2. Berpasangannya lebih dari 2. Boleh. Mungkin ini nanti dia bertukar-tukar. Sehingga ada kombinasi antara penari satu dengan penari yang lainnya. Nah, ciri dari tari Lenso, propertinya menggunakan apa? Yang paling utama? Tangan. Sapu tangan. Ya.
Nah, itu juga harus kalian harus tahu. Tadi dari daerah mana tari lenso itu? Ayo. Dari Nih, Maluku. Ya. Tahu. Ini berpasangan udah. Ini yang berkelompok. Udah tahu bedanya, ada pertanyaan? Iya. Jadi kalau berpasangan yang seperti ini sama ini mulu. Jadi sama pasangannya terus. Ya. Jadi kalau yang ini tari lenso dia bisa mungkin bertukar-tukaran. Ya. Jadi dalam satu kesatuan kelompok. Kemudian, nah udah masuk ke teknik membuat patung. Bahan keras dengan pemahat dan mengukir. Bahan keras itu contohnya apa? Batu, Kayu. Semen. Semen. Nah, semen itu seharusnya bahan apa? lunak, Bahan lunak yang kemudian menjadi Keras. namanya apa itu? Bahan apa itu? Ayo. Ayo, namanya apa? Bahan jenis apa itu? Dari lunak kemudian bisa menjadi keras. Namanya bahan. Ayo. Loh, apa? Ada yang dari awal lunak didiamkan tetap lunak. Ada yang lunak kemudian didiamkan jadi keras. Nah, Sementara. bahan lunak yang menjadi keras namanya bahan sementara. sementara. Ayo. Bahan sementara boleh. Istilahnya sama seperti tadi billboard sama baliho. Ada yang billboard itu apa billboard? Bahan permanen. Permanen. Nah, kalau yang bisa mengeras namanya semi permanen. Nah, seperti itu. Nah, untuk bahan lunak tekniknya ini. Ada teknik pijat, itu namanya pincing. Dan teknik pilin namanya coiling, serta teknik butsir. Ini jangan sampai ketukar nanti pincing sama coiling. Pincing yang mana pijat, coiling yang mana pilin. Nah, ya, jangan coiling nanti jadi pijat atau pincing jadi pilin. Ini lunak. Kenapa dia bisa dipijat? Kenapa dia bisa dipilin? Karena dia masih bisa dibentuk dengan tangan. Lunak. Apakah dari batu dan kayu bisa dengan teknik pijat? Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Tidak. Nah, tanganmu sampai remuk, nggak bakal bisa kebentuk. Ya, batu kamu pijat-pijat, mau sampai kapan batu bisa berubah bentuk? Kan enggak. Tapi tekniknya akhirnya dia memakai pahat dan ukir. Tapi kalau bahan lunak itu bisa memakai pijit, butsir, dan pilin. Nah, kemudian bahan keras yang dilelehkan itu dengan teknik mencetak. Contoh bahan keras yang dilelehkan berasal dari bahan apa? Semen, boleh. Terus apalagi? Logam. Ya, jadi ada cetakan, nanti semen atau cairan logamnya yang panas itu dimasukkan ke dalam cetakan tersebut. Kalau sudah mengering, cetakannya dibuka, jadilah sebuah patung. Nanti ada gambar kita lihat. Dasarnya teknik konstruksi, membuat patung dengan cara menyusun bahannya. Bisa dengan kerangka atau tanpa kerangka. Kerangkanya itu biasanya untuk menguatkan bagian dalam si patung. Bisa dari kawat atau dari besi. Disusun-susun. Ya, kalau tanpa kerangka itu biasanya bahannya itu sudah keras, jadi nggak perlu kerangka lagi. Kayak kalau kamu membuat mainan dari Lego ya, nah seperti itu. Ya, Lego kan nggak ada konstruksinya. Kamu tinggal menyusun bahannya karena bahannya plastiknya itu sudah keras. Nah, ini teknik-teknik membuat patung. Sekarang kita lihat masing-masing. Teknik pahat dan ukir. Nah, ini adalah nama alatnya.
namanya pahat. Ya, biasanya untuk menggunakan alat ini, nama pahat ini, ujungnya itu diketok-ketok pakai palu agar dia mencoak bagian yang diinginkan untuk menjadi sebuah bentuk tertentu. Nah, ini dia. Ini untuk patung kayu ya. Itu tadinya kayu gelondongan utuh, tahu gelondongan ya, kayu utuh. Ya, kemudian dibentuk menggunakan alat ini, diketok-ketok sehingga dia tercoak-coak. Pernah melihat orang membuat patung seperti ini? Enggak, Pak, tapi alatnya pernah lihat. Alatnya pernah lihat. Nah, kalau kalian mau lihat ini ada di Pasar Seni Ancol ya. Kamu tahu Pasar Seni Ancol nggak? Nggak tahu. Kamu ke Ancol cuma ke Dufan doang sih. Ke Pasar Seninya itu banyak tuh, ada seperti ini. Kemudian nih, ini dari batu juga bisa ya, diketok-ketok. Pahatnya ini sehingga dia bisa membentuk bentuk tertentu, dipakai palu diketok belakangnya. Sampai benar-benar tercipta lekukan-lekukan yang diinginkan. Susah nggak kira-kira nih? Susah. Susah, keras. Ya, makanya yang namanya karya seni itu tidak Udah. murah. Murah. Ya, mudah kalau senimannya udah ahli nggak bisa bikin mudah. Tapi kan ide dan kreativitasnya yang membuat itu menjadi mahal. Makanya siapa yang mau jadi seniman? Ayo. Seniman itu menghasilkan hasil karya tuh bisa jutaan, bahkan bisa miliaran. Ya. Nah, berikutnya teknik butsir. Ini namanya alat butsir atau disebut dengan tadi apa? Ada yang menyebutkan Sudip. sudip. Pak, ini bentuknya macam-macam nih ujungnya. Ya. Ini biasanya yang ada ujungnya agak runcing untuk membentuk sudut yang tipis. Nah, ini ada maksud tertentu ini untuk membentuk bagian-bagian lengkungan yang diinginkan oleh para senimannya. Nah, ini dia. Tuh, dengan alat seperti ini saja si seniman bisa membuat patung dengan luar biasa ini. Ya. Ini mungkin bahan dasarnya dari tanah liat. Ya, dia dengan alat seperti ini bisa membuat detail rambut, detail muka dengan luar biasa. Bisa nggak kalian buat seperti ini? Bisa, kalau belajar bisa. Ya, nih, hebat sekali. Nah, ini yang mudahnya. Ini makhluk apa ini? Bebek kok gini? Kayak platypus ya? Kayak platypus ya? Berang. Nah. Kali, Pak. Apa? Lucu. Lucu ya? Godzilla. Ya moncong kan Bapak ya itu. Iya nih, ini kayak platypus temanku kayak monster ya. Godzilla itu. Bukan. Rumah. Ya, nih, ini dengan pakai alat sudip bisa membuat seperti ini. Bisa nggak kira-kira kamu bikin? Bisa dong. Bisa Pak, kalau ada sangka. Kalau ditekuni, kamu ada niat untuk berkreasi seni bisa seperti ini dari tanah liat. Kalau tanah liat susah dicari, bisa diganti dengan namanya apa? Bahan apa itu? Plastisin. Plastisin. Plastisin itu apa sih? Plastisin itu kayak lilin mainan ya? Iya. Iya. Lilin mainan di toko. Pledoh. Lilin itu apa namanya? Pledoh ya? Pledoh. Pledoh. Bisa. Bahkan warnanya bisa kamu inginkan kalau pakai plastisin, ya. Kalau tanah Karena nggak bisa plastisin itu diwarnain, sudah ada Pak. warna dasarnya ya, ada merah dan sebagainya. Nah, dengan alat seperti ini aja bisa membuat karya seni seperti ini. Oke, lanjut. Teknik berikutnya adalah pinching atau teknik pijat. Seperti itu. Dari gumpalan tanah liat atau gumpalan plastisin atau bahan lunak lainnya dengan mengandalkan
jari bisa membuat bentuk yang diinginkan. Tuh, hanya menggunakan jempol dan jari-jari yang lain. Nah, ini namanya teknik pinching. Oke, tanpa alat bantuan yang lain. Pak, boleh nggak kalau misalnya membuat patung itu digabung teknik pijit dengan nanti kalau detail-detail yang kecil saya memakai sudip. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh aja. Nggak ada yang melarang. Ya, boleh. Tapi nanti kalau misalnya, baik lagi kalau ada tugas di SMP, SMA membuat karya patung dengan teknik pinching, ya, kamu nggak boleh pakai alat bantu. Biasanya harus murni dengan menggunakan jari. Ketahuan nanti kalau pakai alat bantu. Nah, teknik coiling, yaitu dengan teknik pilin. Tanah liat dipotong-potong atau dibuat bundaran-bundaran ini, kemudian digiling-giling pakai tangan sehingga menjadi bentuk panjang-panjang gini. Kemudian nanti bisa dipilin atau bisa dibentuk macam-macam sehingga nanti menjadi satu kesatuan, hasil karya patungnya akan terlihat seperti ini. Nah, ini berapa banyak pilihan nih? Banyak nih. Ya. Bisa jadi patung, bisa jadi benda gerabah atau kerajinan seperti guci dan lain sebagainya. Tuh, ini pilihannya sampai banyak sekali. Siapa tuh? Lanjut, sekarang teknik cetak. Nah, ini dia. Cara mencetaknya ini ada cetakan, kemudian ditumpahkan atau dituangkan cairan panas atau logam panas ya yang sudah berubah jadi cair, kemudian nanti ditutup cetakannya sampai beberapa lama. Kalau sudah dingin, sudah kira-kira ada beberapa waktu tertentu, dibuka, jadilah bentuk yang diinginkan. Selain logam maupun semen, ada lagi bahan yang bisa digunakan dengan teknik cetak. Bahan apa itu? Yang sehari-hari kalian lihat dan kamu gunakan. Koin. Apa? Koin. Koin. Lilin. Lilin. Ya, lilin. Lilin itu ya, lilin yang kalau dipanaskan kan bisa ya. Jadi cair, dituang. Selain lilin, Karet. ada lagi yang bisa bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung, tapi harus diencerkan dulu atau harus dicairkan dulu. Besi. Besi, logam. Besi itu termasuk logam. Plastik. Ya. Plastik atau bahan Karet. Karet boleh lah. Kain. Kaca. Oh, kaca. Kaca itu kan kamu lihat gelas bentuknya macam-macam itu kan karena bahan dasar si kaca itu sudah dicairkan dulu. Nah, terus dicetak atau dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini dia nih. Contoh karya patung yang dengan menggunakan teknik cetak. Itu dari logam. Itu mungkin dari emas tuh ya. Iya. Nah, itu cetakannya tuh. Nih cetakannya nih, dia sudah dikeluarkan. Udah kering kemudian jadi seperti ini. Ini tadinya dia masih cair. Ini cair nih, kemudian dituangkan, didiamkan, jadi bagus sekali. Iya kan? Nah, berikutnya adalah satu lagi teknik konstruksi. Nah, ini contohnya. Jangan dikira konstruksi hanya kamu bisa dengan Lego. Enggak. Ternyata bisa dengan bahan-bahan yang ada di sekitarmu. Dari botol, bahkan dari tutup botol, dari garpu. Di film Toy Story ya. Toy Story yang keempat ya. Iya. Garpu ya. Iya. Nah, Jadi dari garpu aja sudah bisa menciptakan karakter yang kamu inginkan untuk menjadi mainan atau patung. Nah, bisa nih buat seperti ini dengan barang-barang bekas. Namanya teknik konstruksi. Apakah ini menggunakan rangka? Pakai rangka nggak ini? Kira-kira?
Enggak. Oke, kah? Tidak. Oke. Tidak. Ini Enggak. nggak pakai rangka. Kenapa nggak pakai rangka? Karena ukurannya kecil dan dia bahan dasarnya ini sudah keras. Ya. Jadi sudah bisa tegak berdiri, nggak usah pakai rangka lagi. Beda dengan yang ini. Nah, ini patung apa ini? Patung GWK. Ya. Ketika GWK belum menjadi salah satu patung tertinggi di dunia, ya. Kalau kamu ke sana itu bagian kepala, bagian burungnya itu masih terpisah-pisah. Pernah ke GWK sebelum dia menjadi patung tinggi? Ada yang pernah ke sana? Belum. Belum, Pak. Orang Bali sudah pernah ke sana belum? Saya Pak pernah. Pernahnya sudah terbentuk tinggi atau masih terpisah-pisah? Udah tinggi. Sudah tinggi. Siapa yang masih terpisah-pisah? Ke GWK masih terpisah-pisah anggota badannya. Nah, itu masih terpisah-pisah, ya. Jadi badannya sebelah mana, burungnya sebelah mana, sayap burungnya itu ditaruh di mana, itu masih terpisah-pisah. Nah, ketika penciptanya namanya siapa senimannya? Ayo. Nyoman Nuarta itu ingin menggabungnya agar kuat dan bisa tegak berdiri, dibuatlah rangka. Rangkanya dari besi. Kemudian digabung-gabung tuh anggota-anggota badan yang terpisah-pisah, ya. Kemudian digabung jadi patung, salah satu patung tertinggi di dunia. Peringkat berapa ya GWK itu? 4 ya? Keempat. Yang tertinggi apa? Yang tertinggi apa? Statue of Unity. Statue of Unity. Unity. Adanya di mana? India. Iya. Patung tertinggi yang ada di Cina namanya apa? Spring Temple Buddha. Spring Temple Buddha. Nah, sebelum Statue of Unity berdiri, Spring Temple Buddha itu lama sekali menduduki posisi tertinggi. Patung yang ada di Rusia yang perempuan namanya apa? The Motherland Call. The Motherland Calls, ya. Itu tinggi sekali. Nah, itu patung-patung yang besar seperti itu dibuat dengan teknik konstruksi karena dia memerlukan rangka yang cukup kuat, ya. Berikutnya. Nah, sekarang patung berdasarkan fungsi. Tadi apa saja tadi? Religi, monumen, arsitektur, dekorasi, seni, dan terakhir adalah kerajinan. Patung religi biasanya digunakan untuk upacara-upacara keagamaan. Patung monumen biasanya untuk mengenang peristiwa yang penting atau bersejarah. Patung arsitektur biasanya adanya di mana? Untuk menahan sebuah bangunan. Ya, untuk menahan atau sebuah bagian dari konstruksi bangunan. Adanya di tiang atau di pintu dan sebagainya. Patung dekorasi biasanya hanya untuk menghias suatu tempat. Menghias suatu tempat, adanya di taman atau di ruang tamu atau dimanapun. Patung seni biasanya kalian temukan di mana? Sebuah apa? Museum. Museum. Satu lagi ada di pameran. Patung kerajinan. Nah, patung kerajinan apa? Sebagai cindera mata atau oleh-oleh kalau kalian berkunjung ke daerah tertentu, ya patung kerajinan beli. Saya kalau mau ke Papua itu ada patung-patung yang dijual, nah, boleh dibeli. Nah, dari 1 sampai 6, ya, dari 1 sampai 6, adakah patung yang bisa digabungkan? Misalnya patung seni jadi patung dekorasi, ada nggak kira-kira patung itu? Ada ya? Ada. Patung seni, misalnya di pameran,
kamu beli kemudian dipajang sebagai hiasan di ruang tamu. Boleh. Patung kerajinan boleh nggak jadi patung dekorasi? Boleh. 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 Kamu beli kemudian buat pajangan ruang tamu. Boleh. Patung monumen jadi patung dekorasi bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Patung monumen, peristiwa bersejarah, kamu beli, kamu gotong ke ruang tamu, dimarahin satu negara. Nggak boleh. Kalau patung religi, boleh nggak jadi patung dekorasi? Boleh. Boleh. Banyak ya patung-patung Bunda Maria, patung Yesus. Boleh kan? Boleh. Jadi dekorasi dulu ketika nanti misalnya ada upacara keagamaan di rumahmu digunakan lagi untuk berdoa. Boleh. Tapi kalau patung monumen jadi dekorasi, wah, satu negara bisa ngomel, protes. Patung Jenderal Sudirman, di mana itu patung Jenderal Sudirman? Ayo. Ayo, patung Jenderal Sudirman adanya di jalan apa? Jalan Sudirman. Nah, patung Jenderal Sudirman kamu bawa ke rumahmu, dimarahin. Ya kan? Patung Pancoran, kamu punya uang banyak, beli, dimarahin, nggak boleh. Itu punya negara. Patung monumen yang terkenal yang ada di Lubang Buaya, namanya apa? Patung. G30 SPK. G30 SPKI, ya itu untuk mengenang peristiwa G30 SPKI. Namanya patung apa? Namanya Pancasila Sakti. nah, monumen Pancasila Sakti. Pak Victor, Apa? mungkin nggak Pak kalau misalnya patungnya udah nggak pakai di bidding Pak? Di apa? Dilelang. Mungkin nggak? Monumen, Patung patung udah nggak monumen. pakai nih. Patung Nggak, monumen bukan dilelang. monumen, patung pancoran gitu ya Pak misalnya. Itu dilelang gitu mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kalau nggak kepake gimana Pak? Itu seperti apa ya? Seperti benda sejarah punya negara itu tidak mungkin untuk dilelang. Karena Berarti itu kan kemungkinannya masuk museum ya Pak? masuk museum pun juga sulit, ya. Ketinggian. Oh berarti tetap berdiri ya Pak? Tetap berdiri. Ibaratnya kayak gini, patung Spring Temple Buddha, masa ada yang mau pindahin ke museum dewa kayak gitu. Patung monumen Pancasila Sakti dilelang, nggak boleh. Pemerintah pasti akan memberi pagar benda-benda punya negara, benda-benda yang mengandung arti sejarah. Seperti itu. Emang kamu mau beli patung apa, Marcel? Enggak sih Pak. Yang ada di Jakarta. Kamu mau beli patung ini, Selamat Datang. Yang tinggi itu Pak, kegedean Pak. Oh ya, patung Selamat Datang adanya di mana? Bundaran HI. Bundaran HI. Ya. Keren. Itu untuk memberikan ucapan selamat datang kepada Atlet-atlet. kepada para atlet Asian Games. Nah, Dari luar. Pak, emang kelihatan ya Pak dari pesawat gitu Pak? apa? Enggak Emang dilihat dari pesawat, Marcel. Tapi kan Dari dibuat Simbol. tinggi itu Kamu tahu simbol enggak? Simbol itu ya untuk penyambutan. Jadi didirikan patung tersebut sebagai penyambutan event Asian Games. Tahun berapa itu ya? Ada tahu? 1000 berapa gitu? Ya, untuk Asian Games dulu pertama di Indonesia ya, didirikan patung Asian Games. Video ini loh kamu. Nah, mau beli Marcel patung Selamat Datang? gedean Pak. Kegedean. Nggak boleh, sebagian juga nggak boleh dibeli. Dong. Ada lagi pertanyaan tentang patung? Tidak. Kalau patung religi boleh dibeli, iya kan? Iya, patung di Banyak yang jual patung religi. Iya Pak. Patung arsitektur bukan beli, tapi dibentuk
bersamaan ketika kamu membangun suatu Membikin rumah bangunan. atau Ini polisi. bangunan. Satu Patung dekorasi boleh dibeli nggak? Boleh banget. Boleh lah. Patung seni boleh dibeli nggak? Itu siapa tuh teriak-teriak? Jogi. Jogi lupa Jogi. Adiknya Jogi. Yuk, patung seni boleh dibeli nggak? boleh. Boleh, asalkan senimannya mau Mengizinkan. mengizinkan untuk dijual. Patung kerajinan apalagi. Kat. Jadi yang nggak boleh dibeli itu patung Men. monumen. Pak Ya. Victor, sebentar Pak, satu lagi Pak. Apa nih? Kok kenapa ya Pak, pas saya ke yang itu Pak, yang patung yang terbesar itu, yang di Bali apa Pak namanya Pak? Garuda Wisnu Kencana. Ya, Garuda Lupa. Wisnu Kencana, kok saya nggak boleh ke atas ya Pak? Pak Kenapa? Victor ke atas nggak? Saya nggak boleh naik lift ke atas Pak. Pak Iya, Victor ke atas. Pak Victor juga dulu belum boleh diizinkan naik ke atas. Oh, berarti bukan karena saya kecil ya Pak? Oke Pak. Bukan. Nggak ada hubungannya karena kamu kecil nggak boleh ke atas. Emang kamu naik wahana yang ada di Dufan. Karena kamu kecil nggak boleh naik. Ya, belum kayaknya belum boleh ada izin untuk ke atas. Tapi ada liftnya ya, masuk ke atas itu ada ya. Iya Di Pak, bagian saya dalam. dilarang tapi Pak. Iya, mungkin kamu belum mandi kali. Banget. Pak Victor juga mungkin belum mandi jadi belum boleh. Kayaknya belum boleh ada izin ke atas, ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ada yang baru-baru ini ke GWK sudah pernah naik ke atas? Belum Pak, cuma lihat Belum, doang Pak. pas ke Bali tahun kemarin. Baru ini doang ya, yang dari bawahnya itu ya, dari museum bawahnya ya. Iya Pak, yang Iya, masuk saya ke cuma di ruangan bawah doang. bawah itu Pak. Iya, dari Nggak bawah ke itu atasnya. aja. Belum ada yang ke atas. Ya nanti kalau ada yang belum pernah ke sana kita akan berkunjung ke sana. Virtual ya. Ya, nanti kita sekalian mampir ke rumahnya Jungri. Ya Jungri ya. Lah, Atau rumah oh iya, siapa yang kampungnya ya, Pak? orang Bali. Apa, Sel? Enggak, Jungri berarti itu ya pulang kampung ke Bali ya? Kalau pulang kampung. Ya, namanya pulang kampung ya pulang kampung, Bali, daerah masing-masing. Tapi kan sekarang nggak boleh pulang kampung kan, pemerintah melarang. Jalan-jalan Iya. nggak boleh dulu. Masih pandemi. Oke, dari awal sampai akhir apakah ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Pak. Cukup? Cukup. Mudah-mudahan Cukup, Pak. besok ujian terakhir kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan langsung disubmit, pesan Pak Victor jangan langsung disubmit, tapi dicek. Kemarin Pak Victor sudah melihat jawaban-jawaban yang PPKN kurang teliti dalam menjawab uraian. Ya. Masih banyak kata-kata yang kurang lengkap hurufnya, masih banyak penulisan yang salah dan sebagainya. Dicek. Pak Victor, Apa Pak nih, Victor. Marcel? Pemetaan persiapan pembelajaran tatap muka itu buat apa, Pak? Kita mau tatap muka. Kita mau tatap muka. Persiapan? Oh, yang kemarin survei ya? Iya, survei, Pak. Ya, itu untuk ini aja. Apakah nanti bisa dilakukan tatap muka atau belum? Kita tinggal berapa bulan sih, Pak? Padahal kamu kelas 6 kan tatap mukanya nanti kalau misalnya tatap muka paling kamu ada di SMP. Iya. Atau kamu masih mau tatap muka di SD? Oh enggak, Pak. Itu berarti nggak naik kelas, Pak. Nah, itu pintar. Ya. Tapi ngomong-ngomong kamu ngomong nggak ada ininya nih videonya nih Marcel. Ya udah ganti seragam, Pak. Maksudnya udah ganti, tadi gerah banget, Pak. Jadinya matiin, Pak. Oh. Ya, jadi tatap muka nanti kemungkinan kamu ada di SMP. Kalau ada yang mau tatap muka di SD, ya boleh. Boleh nggak kira-kira? Boleh, tapi jangan sampai. Tapi jangan sampai. Ya mudah-mudahan kalian besok bisa mengerjakan ujian terakhir dengan baik. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan menganggap remeh karena ujian terakhir adalah SBDP. Yang penting selesai cepat. Jangan. Bisa?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Yang merasa bisa untuk bertanggung jawab mengerjakan ujian dengan benar, silakan pegang dagu. Pegang dagu. Nah, yang nggak pegang dagu berarti besok ngerjainnya setengah jam udah selesai. Jawabannya nanti ngaco. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak semua yang sudah hadir dalam kesempatan pendalaman materi SBDP. Mungkin dari Bu Bina atau Bu Juni atau Pak Herman ada tambahan atau informasi, dipersilakan Bu. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Semangat. Siang, Bu. Masih tetap semangat? Oke, Masih, bagus. Bu. Ya. Anak-anak, besok itu kan masih ujian yang terakhir. Cobalah sebaik mungkin seperti yang dipesankan oleh Pak Victor. Karena apa? Bapak, Ibu guru dan suster sedih ketika melihat hasilnya. Astaga, sudah nggak mau ikut, diberi rekaman tidak dipelajari. Akibatnya tahu sendiri kan? Nah, maka apresiasi untuk yang mau hadir di Zoom mau belajar. Kemudian di rumah masih mau buka rekaman Zoom meeting ini, peltam ini. Hebat kalian. Jadi jujur, suster Bapak Ibu guru sedih dengan kejadian seperti ini. Coba lihat, hari ini 121 anak yang hadir, itu ternyata hanya 83. Berarti ada 48 anak tidak hadir. Sayang kan? Nah, seperti itu. Cobalah rendah hati ya. Bagus yang rendah hati yang mau belajar ini. Nanti kalau ujian datangnya awal, nggak usah dikejar-kejar. Kemudian peltam masuknya juga tepat waktu. Bagus itu. Di rumah masih membuka video, masih membuka classroom. Itu tanda bahwa kalian pejuang yang tangguh, pejuang yang hebat. Itu tanda-tanda kalian akan menjadi anak yang sukses. Kemudian yang kedua, mengenai survei. Survei itu karena kalian sekarang itu kan masih tercatat sebagai atau masih terdaftar sebagai anak SDS Caritas, kan belum tentu lulus kan. Nah, oleh sebab itu kalian semua wajib untuk mengisi survei tersebut karena kalian sekarang terdaftar di kelas 6. Ya kan? Kita tidak tahu kebijakan pemerintah itu sejauh mana ya. Entah nanti tatap mukanya bulan apa, kita tidak tahu, tetapi setiap anak, setiap orang tua wajib untuk mengisi survei tersebut. Nah, terima kasih untuk yang sudah mengisi. Siapa yang orang tuanya belum mengisi? Coba nanti dicek di rumah ya. Siapa yang orang tuanya belum mengisi survei tersebut diingatkan. Ya, karena suster mencatat siapa yang sudah mengirim survei, siapa yang belum. Oke, terima kasih untuk yang sudah melakukan itu. Oke, untuk pengumuman berikutnya kita tunggu besok setelah ujian. Ya, setelah ujian mungkin akan ada pengumuman melalui agenda atau mungkin ada kegiatan lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Juni atau Pak Herman yang mungkin akan menambahkan. Bu, saya mau tanya. Oh, silakan. Batas surveinya sampai jam berapa ya? Hari ini, Nak, hari ini. Terima kasih, Bu. Suster mengatakan jam 13. Bu, Jam 13. surveinya ada di mana ya, Bu? Surveinya ada di grup orang tua. Ada di grup orang tua. Linknya yang mengisi orang tua, ya kan? Karena Oke, Bu, nanti makasih. kalau kamu ingin tatap muka, orang tuamu tidak boleh, kamu nggak bisa hadir, Nak. Jadi kamu saat ini tanggung jawab orang tua kan, maka orang tua yang wajib mengisi. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tolong diingatkan ya. Ada yang sudah ada di daftar tuh, yang sudah mengisi. Jam 1 ya terakhirnya ya, Bu? Ya, jam 13, Nak. Coba diingatkan ke mama, ke papa ya, minta tolong diisikan. Sebelumnya itu untuk mengisi JEK CLM, itu artinya kalian screening, memeriksa diri sendiri dengan jujur, apakah kalian beresiko terhadap COVID atau tidak. Sudah dijelaskan di WA grup orang tua kalian mendownload Jeki. Jeki itu adalah aplikasi untuk pemerintah daerah DKI Jakarta. Kemudian pilih yang CLM. Nah, kalian klik di situ ada pertanyaan. Namamu siapa, umurmu berapa, kapan kamu, apakah kamu mempunyai gejala-gejala, harus jujur ya. Apakah di sekitarmu ada orang yang terdampak, kamu bertemu kapan, dan lain sebagainya. Di situ ada. Nanti yang terakhir ada kesimpulannya. Nah, itu diantaranya nanti mengisi survei tersebut ada juga
kalian kesanggupan untuk mengisi dari cek CLM tersebut. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah ada? Bu, Ya. besok selesai ujian sekolah, apakah masih ada Zoom seperti ini, Bu? Tunggu pengumuman besok ya. Bu, Sekarang makasih. fokus dulu ke ujian yang terakhir ya. Bu Bina, The last examination. Oke. Apa ya Bu. saya? itu kan tadi Ibu bilang ada ngisi nama sama umur. Nah, itu umur orang tua atau umur kita, Bu? Umur kalian. Nanti yang mengisikan orang tua. Oke. Ya. Makasih, Kan Bu. kalian sebelum masuk sekolah harus sehat dulu, ya kan? Kalau ada yang terpapar ya lebih baik istirahat dulu ya. Apalagi sekarang memang sedang dalam kondisi darurat, ya kan? Sekarang virusnya sudah mulai bermutasi, ya kan? Nah, maka kita harus lebih berhati-hati lagi. Maka dihimbau mulai besok pagi tidak boleh ada yang keluar kota, ke kampung atau mudik, ya kan? Harapannya seperti itu. Karena biasanya setelah kita berkumpul, nah biasanya ada yang tertular. Jadi tujuannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Tidak ada? Tidak, Bu. Ya, mari Ibu Juni atau Pak Herman, apakah ada tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, dikembalikan kepada Pak Victor atau kepada host siang ini. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Bu Bina. Terima kasih anak-anak semua. Coba semua mic-nya dibuka. Pak. Terima kasih. Semangat, tetap menjaga kesehatan. Oh ya, berdoa dulu. Terima kasih, Pak. Untuk siapa? Makasih, Pak. Terima kasih, Bu. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Untuk Pak Victor. Terima kasih semuanya. dulu, terima kasih. Ntar dulu. Berdoa penutup siapa? Saya. 7473. Jangan lift dulu, Ayo, siapa cepet? Saya. Jangan li. Siapa tadi? Daniela, yuk Daniela. Yuk cepet. Oke. Bukan doa. Bapak Ibu Guru serta teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami pada Zoom pada hari ini. Semoga dapat apa yang kami tangkap dari pelajaran hari ini. Semoga besok ujian nanti bisa dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semuanya terima kasih. Terima kasih Pak. Teriakan semangat, semangat, semangat. Valid semua. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Dadah semua, terima kasih. Terima kasih, Bu. Nyalakan Terima mic-nya kasih, Bu. buat Terima kasih, Ramaya. Pak. Selamat berjuang. Dadah. Dadah buat keramaian. Yang tersisa di sini buat keramaian di Zoom. Dadah. Semangat. Terima kasih Bu Bina. Sama Junior. Makasih sama. Dadah. Adanya Sam buat keramaian. Dadah. 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 Semangat. Makasih ya. Dadah. Terima kasih Bu Bina. Dadah. Dadah. Dadah.